Jadi saya kira dengan penjelasan ini clear ya, kita jangan lagi gunakan pertama menurut Anda tadi jangan gunakan lagi UTS insert. Kedua, bahwa itu bukan bagian dari semacam matrikulasi, itu hanya belajar bahasa Inggris saja gitu. Dan kemudian kalau kemudian ada klaim bahwa itu penyetaraan ijazah dengan SMK di Indonesia dari lulusan UTS insert, itu totally salah gitu. Salah. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya lagi viral, ada pengakuan mengejutkan dari Ihsan Katunde tentang ijazah Gibran di Australia. Jadi Ihsan ini ya bersaksi kalau Gibran itu tidak pernah kuliah 3 tahun di UTS Sydney, tapi hanya les bahasa Inggris di Insert selama 6 bulan. Dan ini semakin membuktikan kemarin yaitu Kemendikbud yang mengeluarkan surat keterangan sederajat ya untuk Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 kemarin, yaitu melakukan pembohongan publik. Dan kalau kita lihat semakin hari semakin banyak orang yang akhirnya speak up tentang status Gibran yang dianggap sederajat sehingga bisa mengikuti kontestasi Pilpres kemarin. Dan kalau kita lihat apa kira-kira bantahan dari pemuja Jokowi alias pendukung Gibran terhadap statement dari Bapak Ihsan Katunde ini. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita simak videonya ya. Ini dilansir dari Hersubeno Point. Bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? Berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu memang berafiliasi dengan UTS. Bekerja sama dengan banyak UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan UTS, itu Insert Language Center namanya. Nah, itu bukan saja, bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka itu dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam free gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya, dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya dia menurut Anda 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah, ya, sekolah menuju university. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke Insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini, Desember dan Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program itu bukan summer school. Dia antara 9 dan 10 bulanan lah gitu ya, sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu kan mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry, Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS Insert. Jadi betul Insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau saya ada ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus saya lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu ya. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, enggak jauh ya. Jadi dekat sekali ya. Enggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Yang tidak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, Mama, Pak, ya sekitar 6 bulanan saya
6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan, setelah 6 bulan itu saya pulang. Tapi saya tahu kalau program insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Nah, jadi kita ingat ini di 28 April ada berita dari rmol.id bahwa Roy Suryo juga mengatakan Gibran itu nggak lulus S2 di UTS Insert Sydney. Sebagai informasi, suami Selvi pernah mengenyam pendidikan setingkat SMA di secondary school. Kemudian 2007 lulus dari MDis, lanjutkan S2. Nah, sekarang nggak ada, gelarnya hilang tuh. Dulu sempat ada tuh apa ya, BCS apa gitu. Luar biasa. Ini makanya tidak heran seorang Indra J. Piliang, kader senior Golkar, menyatakan ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Harusnya lempar handuk saja udah Gibran. Ya, maksudnya lempar handuk tuh ya sudah, menyerah saja lah, mundur saja lah, daripada ini polemik ini akan tak berkesudahan atau berkesudahan dengan bukti bahwa Gibran bahkan tidak lulus SMA misalkan, sehingga tidak sah menjadi wakil presiden, kan lebih repot. Ada sebuah pernyataan dari seorang politisi Partai Golkar yang bilang bahwa isu ijazah Gibran ini sulit untuk diselamatkan dan saatnya lempar handuk. Posisi Gibran ini sudah kepepet banget, ya nggak sih? Dan yang paling tidak disangka oleh Gibran adalah ketika seorang menteri, anak buah Presiden Prabowo, ternyata malah membantu sepak terjang Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal ini diungkap oleh Roy Suryo dalam konferensi pers setelah pertemuannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Jadi Roy Suryo ini menghubungi langsung Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti lewat WA, yang kemudian direspons oleh Pak Menteri dengan menginstruksikan jajarannya untuk membantu penyediaan data buat Roy Suryo dan kawan-kawan. Sehingga pada hari itu, Roy Suryo bisa langsung bertemu dengan pejabat terkait dan bahkan mendapatkan berbagai data baru, seperti adanya fotokopi rapor Gibran dari Orchid Park Secondary School kelas 10 dan 11, yang menurut Roy Suryo berbeda tahunnya dengan riwayat pendidikan Gibran yang resmi. Kemudian terkait surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran, Roy Suryo menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-9. Antara lain karena bentuk suratnya yang hanya merupakan surat keterangan, bukan surat keputusan. Kemudian salah satu rekan Roy Suryo, Rismon Sianipar, memberikan pertanyaan, kalau surat keterangan itu setara dengan ijazah SMA, bisa nggak kita pakai untuk melamar pekerjaan? Yang dijawab tidak oleh para hadirin di sana. Pihak Roy Suryo mendesak Kemendikdasmen untuk membuktikan adanya kajian akademis sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Jika memang tidak bisa memberikan bukti, ya ditarik atau dicabut saja surat itu oleh pihak kementerian. Jika surat itu ditarik, maka proses pemakzulan Gibran menjadi sangat gampang, katanya. Atau Gibran mengundurkan diri saja. Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisinya sudah di atas angin ini ya, karena mereka sudah mendapatkan bantuan dari menteri yang bersangkutan. Jadi mereka dengan mudah memberikan seruan-seruan pemakzulan atau pengunduran diri terhadap Gibran. Data sudah ada, kemudian dibantu jajaran kementerian yang langsung dikasih instruksi oleh menterinya. Katanya masih ada data yang diinginkan oleh Roy Suryo, sehingga rencananya mereka akan ke kementerian lagi minggu depan. Kalau sudah begini, saya kira harusnya alarm itu sudah berbunyi ya, nyaring di telinga Gibran. Kan posisi Gibran itu sudah kejepit ini ya, seakan sudah di ujung tanduk. Di satu sisi sudah ada kasus di pengadilan, kemudian di sisi lain ada Roy Suryo yang bakal terus mengejar persoalan ini. Bahkan mau dibikin buku katanya, seperti persoalan ijazah bapaknya Gibran. Dimana kedua sisi ini kan ujung-ujungnya adalah pelengseran Gibran. Mana sudah nggak punya panggung di pemerintahan, bisanya hanya kesana kemari bagi-bagi sembako, lihat-lihat siskamling, ditanya masalah banjir malah lempar mic. Seakan menegaskan sebutan kosong dan pelanga-pelongo terhadap Gibran seperti yang sering disebut para netizen di medsos ya. Gibran memang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dari kunjungan kerja ke luar negeri kemarin ya. Waktu berangkatnya kan Gibran nggak ada. Bisa jadi hadirnya Gibran menyambut kedatangan Presiden Prabowo itu sekedar untuk menegaskan dukungan para relawannya terhadap Prabowo Gibran 2 periode. Pak Prabowo nampak senyum ya di foto itu ya. Tapi jangan salah ya, ingat bahwa setelah Pak Prabowo menyebut hidup Jokowi, kemudian beliau malah membebaskan para lawan politik Pak Jokowi. Ada Tom Lembong, ada Hasto. Pak Prabowo memang nampak biasa aja, senyum-senyum. Tapi di belakang sana ada Roy Suryo yang sedang giat-giatnya mengejar data-data pendidikan Gibran.
Dan ada Subhan Palal yang tidak bakal mau berdamai dengan Gibran kecuali Gibran mau mundur. Kita rakyat ini tinggal menonton dan menunggu kejutan-kejutan berikutnya. Presiden ini saya berharap semua jenderal-jenderal ini, baik itu yang senior maupun yang juniornya, Pak Prabowo perlu menunjukkan dukungan yang konkret atas kepemimpinan beliau. Karena saya beberapa kali bertemu, saya merasakan ini pemerintahan lain daripada sebelumnya. Kalau terhadap presiden sebelumnya, saya kan pernah mengirim surat kepada beliau untuk minta diperiksakan kesehatannya terkait dengan kebohongannya yang begitu banyak. Karena kalau orang sudah melakukan kebohongan banyak, susah lupa apa yang dia bohongkan kemarin dengan hari ini, sehingga terulang kebohongan-kebohongannya, atau ada kebohongan lain yang bertentangan dengan kebohongan sebelumnya. Nah, terhadap Pak Prabowo ini, saya melihat dalam setiap komitmennya itu tidak ada satupun yang tanda-tanda bahwa dia melakukan itu dengan niat bohong. Tidak ada. Karena itu saya termasuk ketika menyampaikan, Pak Presiden, saya ini bukan pendukung Bapak tadi, saya pendukungnya Pak Anies Baswedan. Dia bilang, iya itu saya tahu. Tapi Anda sekarang mau bantu saya kan? Oh iya pasti, saya ini orang yang paling cepat untuk move on. Ya, jadi saya akan bantu. Yang lalu juga saya bantu, 2 periode betul-betul saya mendukung Bapak. Bahkan 3 periode ketika dia menjadi Wapres, calon Wapres. Saya bilang, tapi ini tadinya saya tidak lihat kalau Bapak serius mau jadi presiden, jangan-jangan tidak serius. Yang lalu sudah dikalahkan, karena lagi kita nanti kalau tidak serius. Kenapa Anda bilang tidak serius? Soalnya anak kecil yang jadi Wapres. Ibu dan Bapak sekalian perlu mempertimbangkan apa yang sangat tulus disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa dia betul-betul ingin tidak punya tujuan lain kecuali ingin mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, melindungi segenap warga. Itu yang ingin dilakukan. Nah, apakah kita tidak sejalan dengan itu? Kalau ada persoalan-persoalan yang kita lihat misalnya terkait dengan Wapres, bukan berarti presidennya harus kita permasalahkan juga. Karena itu saya senang sekali ketika para purnawirawan itu kemudian bersurat ke DPR meminta untuk pemaksulan bukan lagi terhadap pemerintahan, tetapi fokus pada sesuatu yang memang terjadi pelanggaran, yaitu terutama dengan keputusan MK itu, keputusan nomor 90 itu. Ya kita itu. Nah sekarang muncul lagi terkait dengan Bu Meliani itu, orang yang sedang berada di Australia, anaknya saat sekolah di sana, dan dia menyampaikan bahwa permasalahan yang paling berat terhadap Wapres ini adalah soal ijazah, lebih berat daripada ayahnya. Kalau dia SMP-nya pun diragukan ada ijazah, SMA juga diragukan. Karena semua sekolah yang dia ikuti itu bukan hanya tempat-tempat khusus saja yang ada di Singapura dan yang ada di Malaysia. Itu dibuktikan dengan data yang lengkap oleh Melani, alumni IPB yang kemudian melanjutkan studi di Australia, dan anaknya juga ikut kursus yang sama, tetapi untuk persiapan masuk program tinggi itu tidak sederajat dengan SMA. Bahkan di Singapura pun tidak bisa dikatakan lulus SMP. Karena apa? Karena nilainya di bawah 5, di bawah 50%. Jadi itu tidak bisa. Itu data yang disampaikan saya supaya kita berdiskusi bersama-sama di DPD. Nanti saya bisa ikut fasilitasi. Kalau tidak di kantor DPD ya di rumah dinas. Nah saya kira pemerintah ini sangat membutuhkan ulama untuk memastikan kebijakan tidak kehilangan kredibilitas moral. Sementara ulama membutuhkan aktualisasi kebijakan publik yang membela umat. Ulama tidak hanya menjadi penonton, yaitu penonton kebijakan negara. Tetapi ulama memainkan peran co-kreator yang memastikan bahwa setiap langkah negara sejalan dengan nafas Islam. Saya kira kita harus konsen semua di situ. Bagaimana kebijakan negara ini sejalan dengan nafas Islam. Dan satu hal selalu yang disampaikan oleh Presiden dalam setiap kali ketemu. Terakhir saya ketemu dia kumpulin ulama-ulama. Saya diminta untuk hadir. Kumpulin di istana. Ya. Dia juga menyampaikan, Samsil, kalau ada acara-acara dengan para ulama, tolong sampaikan salam saya. Kita jaga persatuan. Percayalah, saya sangat mencintai ulama. Dan kapan saja kita bisa menyiapkan waktu. Secara rutin dia mengusulkan, pertemuan seperti ini kita buat setiap bulan. Saya bilang, jangan juga Pak, ini Bapak punya kesibukan yang lain. Kalau bisa mungkin setiap 3 bulan sekali. Ya udah kita agendakan, langsung dia panggil Mensesnek. Ini dijadwalkan pertemuan seperti ini, 3 bulan sekalian. Nah, kita undang semuanya, tidak ada yang boleh tidak ada dalam koridor persatuan. Karena ini yang menjadi landasan yang paling pokok. Saya bisa menjalankan semua kebijakan-kebijakan saya ini kalau kita kuat, kita bisa bersatu. Sambil menyinggung seseorang yang terlibat dalam demo kemarin. Dia mengatakan, ini orang ini kurang apa saya terhadap dia. Saya bantu semua permintaan-permintaannya, organisasinya apanya. Tapi saya kecewa, dia ikut di dalam demo-demo. Demo itu bukan negara, saya setuju, silahkan. Tapi kalau bisa diawali dengan dialog. Kalau perlu dialog. Mentok dialog, oke demo. Kalau perlu tamsil antar dia demo sini.
Ya, kalau itu memang mentok di dialog, tapi kalau bisa dialogkan, apa yang saya lakukan ini yang salah, yang harus didemo. Saya kira para ulama, habaib dan tokoh masyarakat di Jawa Timur, mari kita sama-sama memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi program-program strategis yang kita pandang memberikan efek positif bagi umat. Karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi program-program ini saya berharap untuk kita bisa bersama-sama memberikan dukungan dan kita fokus juga dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kalau yang bermasalah wapresnya, ya wapresnya yang kita persoalkan, silakan aja. Dan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan seperti ini saya senang sekali karena dilakukan di daerah, biar tidak terkesan bahwa semua gerakan ini hanya kepentingan elit yang ada di Jakarta. Karena itu saya orang DPD yang paling rajin untuk selalu berkeliling daerah, bertemu dengan para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat untuk mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan untuk kepentingan umat. Termasuk kemarin saya diundang untuk berkeliling daerah dalam rangka DOB, daerah otonomi baru. Nah, saya bilang daerah otonomi baru juga harus Anda buktikan bahwa ini memang aspirasi dari daerah, bukan dari elit yang ada di pusat saja, tapi dari daerah. Karena itu suarakan di daerah, saya akan datang berkeliling. Dan saya akan ketemu, kalau ada waktu, Presiden memanggil, saya suka memanfaatkan waktu beberapa menit untuk membisikkan sesuatu yang sangat positif untuk umat. Dan beliau selalu meresponnya dengan baik. Satu hal yang saya sampaikan terakhir, Pak Presiden. Dulu ketika Bung Karno sama Jenderal Sudirman berfoto bersama, berangkulan, itu Belanda itu ketakutan. Padahal tidak melakukan apa-apa saat cuma foto bersama. Saya yakin kalau Bapak Presiden ini foto dengan umat bersama sering-sering, saya kira yang lain itu apa ketakutan. Apalagi kalau hijau-hijau ini kita sebut bersatu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Kita semua harus berperan mendorong supaya civil society, ulama kita, habaib kita, dan tokoh-tokoh kita yang berada di bawah komando para ulama ini bisa bersatu terus dan bisa bersama-sama dengan Presiden. Karena ini Presiden yang dari masa ke masa yang saya rasakan berbeda dengan yang sebelumnya. Ini Presiden yang betul-betul punya pemihakan keumatan.